Saya beritahu sama saudara, setiap dosa ada konsekuensi. Namun maksud saya begini, konsekuensi itu ada yang datang seketika, ada yang datang butuh waktu. Tapi khusus dosa pemberontakan kepada pemimpin atau kepada Tuhan, maka konsekuensinya datang sekejap. Saudara, waktu SMA, saudaraku, istri jauh lebih pinter. Dia selalu ranking 1 dari atas, ranking 2 dari atas, ranking 3 dari atas. Sedangkan saya ranking 1 dari bawah, ranking 2 dari bawah, ranking 3 dari bawah, ranking 4 dari bawah. Paling top ranking 5 dari bawah. Karena kerjaan saya di sekolah cuma baca Alkitab tiap hari. Karena memang saya cuma pengen jadi pendeta. Saya tidak mau jadi seorang ahli matematika, ahli sains. Saya pengen jadi ahli Alkitab. Itu udah panggilan saya sudah sejak aku masih anak sekolah 1 SMA. Saudara, sampai kemudian saudaraku kita pindah ke Australia. Dia juga jauh lebih pinter cari kerja, cari duit. Tapi saya komitmen Tuhan, saya tidak mau saya hidup dari uang istri saya. Lalu kemudian apa yang terjadi saudaraku? Kita punya anak. Dan kemudian begitu punya anak, istri saya berhenti total dari pelayanan. Dia mengurus anak. Lalu kemudian 6 bulan setelah kami punya anak di Australia. Lalu kemudian kita bawa anak kembar kita kembali ke Indonesia, saudaraku. Lalu kemudian istri saya ngurus anak, saya pelayanan sendiri terus. Keliling khotbah, saudaraku. Dan saya bilang sama istri saya, nanti waktu anak udah umur 2 tahun, kamu wajib nemenin saya pelayanan. Kamu kembali starting pelayanan. Istri saya berkata begini, kasihan anak-anak. Nanti ditinggal, siapa yang ngurus? Kasihan anak-anak. Begitu anak itu sudah 2 tahun, saya bilang sama istri saya, ini waktunya kamu pelayan. Nanti kasihan anak-anak. Saya bilang, kalau kamu terus kasihan anak-anak, nanti itu betul tuh anak kasihan karena bapaknya pergi sama wanita lain. Bayangkan, saya kasih tahu istri saya, tiap kali saya pelayanan ketemu jemaat rapi, wangi, dandan. Sedangkan saya mau pergi pelayanan, istri saya masih pakai daster bau gorengan. Pulang pelayanan masih pakai daster bau gorengan. Gimana mungkin? Tugas saya harus mempercantik kamu juga. Untuk mengeluarkan potensi kamu juga. Kamu ditentukan bukan cuma jadi ibu rumah tangga. Kamu punya potensi lebih daripada ibu rumah tangga. Mulai bulan depan, kau start ikut pelayanan sama saya ke Makassar. Saya ada 6 khotbah saudara di kota Makassar. Kamu ambil 2. Nanti kasihan anak-anak. Saya beritahu sama kamu. Kalau kamu tunduk sama suamimu. Kamu ikutin suamimu. Nanti anak itu dilindungi Tuhan. 1 hari sebelum kami berangkat ke kota Makassar. Anak saya demam tinggi 38 derajat. Dan istri saya mulai goyang. Kamu lihat anak itu sakit. Justru gara-gara kamu liatin terus. Kamu jaga terus sakit. Kalau kamu terus menjaga, kapan mengizinkan Tuhan menjaga anak kamu? Kalau kamu terus turun tangan, kapan mengizinkan Tuhan turun tangan? Besok berangkat, percaya, ikutin saya. Lalu kemudian dia nangis, saudaraku, besokan anak saya masih demam tinggi. Kemudian kita berangkat dari Bandung ke Jakarta, 2 jam perjalanan dengan mobil. Lalu kemudian kita terbang 2 jam lagi dengan pesawat. Istri saya mulai nangis tuh. Berat meninggalkan anak kembar kami, saudaraku. Lalu kemudian saya bilang, tenang, nanti Tuhan sembuhkan. Dan begitu kita mendarat di kota Makassar, kita telepon anak kita dan Tuhan, apa yang terjadi? Panasnya turun, dia udah lari-lari, udah senang-senang. Waktu kamu ikutin suamimu, maka Tuhan kasih reward buat kamu. Dia senang sekali akhirnya bisa pelayanan setelah 2 tahun vakum. Lalu kemudian saya mulai kasih jadwal terus. Dan siapa yang menyangka 10 tahun kemudian 2018 sekali dia khotbah viral. Lalu dia jadi berkat buat bangsa Indonesia dan bahkan buat dunia ini. Kalau saya tidak pernah memberikan dorongan buat istri saya untuk maju, dia sampai hari ini tetap jadi ibu rumah tangga. Setiap kebenaran yang kamu lakukan untuk tunduk sama suami pasti datangkan berkat. Sebaliknya, setiap ketidakbenaran yang kamu lakukan untuk melawan suamimu akan mendatangkan konsekuensi. Saya beritahu sama saudara, setiap dosa ada konsekuensi. Namun maksud saya begini, konsekuensi itu ada yang datang seketika, ada yang datang butuh waktu. Tapi khusus
dosa pemberontakan kepada pemimpin atau kepada Tuhan, maka konsekuensinya datang sekejap. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat 4 sampai 9. Di mana ketika bangsa Israel mulai muak dengan makanan mana dari surga yang Tuhan berikan, daging burung dari surga yang Tuhan berikan, air yang Tuhan berikan, mereka mulai bosan, mereka mulai muak. Dan mereka berkata, kami muak, kami bosan, kami empet dengan makanan dari Tuhan. Dan kemudian mereka mulai melawan Allah dan melawan Musa. Apa yang terjadi? Begitu mereka memberontak, seketika itu juga Tuhan mendatangkan ular tedung memagut mereka. Dan banyak yang mati. Lalu mereka sadar akan pemberontakan mereka kepada Musa dan kepada Tuhan. Mereka datang kepada Musa, mereka, I'm sorry, minta ampun, tolong katakan kepada Tuhan untuk Tuhan selamatkan kami. Dan kemudian Musa mulai berdoa dan Tuhan mengatakan, Musa buatlah tiang yang dililitkan sama ular. Dan barang siapa melihat tiang tersebut, maka mereka yang dipagut sama ular akan menjadi sembuh. Dan saudara tahu pada abad yang ketiga, di mana para filsafat Yunani, karena orang-orang Yunani pada abad ketiga sering mengadu ilmu mereka dengan ilmu filsafat. Dan mereka coba cari tahu tentang dunia kesehatan. Mereka coba cari minta untuk bikin simbol kesehatan. Lalu mereka tanya sama orang Yahudi. Dan orang Yahudi mulai meneliti di kitab mereka. Dan mereka menemukan simbol kesehatan, yaitu tiang yang dililitkan sama ular. Dan mulai sejak itu simbol ini menjadi simbol apotik dan dunia kesehatan. Tugasmu sebagai wanita, sebagai istri adalah tunduk. Kalau sampai suamimu yang gak macem-macem, maka dia berhadapan dengan Tuhan.